berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudaraku? Apakah sukacita? Saya percaya kita semua bersukacita ya. Karena minggu ini kita banyak melalui momen-momen yang sangat luar biasa. Terutama di gereja kita, amin. Nah pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku, terlebih dahulu kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh saling menyalam, saling menyapa. Boleh juga kita mengatakan selamat Natal juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Saya sendiri jujur bisa bersukacita bertemu dengan Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, sekalipun mungkin minggu ini banyak kegiatan kita ya, tetapi saya bisa menyapa lagi Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Dan masih ada banyak lagi kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, terkhususnya pada bulan Desember ini ya Bapak Ibu. Dan kita bersyukur pada tanggal 14 yang lalu, Natal Youth kita boleh berjalan dengan baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang ada bersama dengan kita. Juga berterima kasih kepada setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya ya. Karena membutuhkan juga kreativitas, bahkan juga pikiran, dan itu semua bisa disatukan oleh karena Tuhan saja. Dan juga kalau tidak salah saya ada 72 jiwa yang hadir. Kembali kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ada 12 jiwa baru, dan biarlah kiranya 12 jiwa tersebut boleh kita follow up kembali dan juga bisa bersama-sama bergabung dengan kita. Nah, masih ada lagi nih. Siapa yang sudah excited banget menunggu tanggal 24? Yang tanggal 24 tadi saya coba tanya sama anak sekolah minggu, kamu sudah beli baju baru? Sudah dipesan mama online kak, tinggal menunggu saja katanya. Dan jangankan anak kecil ya, terlebih kita orang dewasa, tetapi sebenarnya bukan itulah yang, bukan baju baru lah, tetapi kelahiran Tuhan Yesus dalam hati kita, makna yang sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, di mana pada tanggal 20 Desember sebelumnya kita juga akan merayakan Natal 4D. Siapa yang juga excited menyambut Natal 4D di 4D masing-masing? Sudah berapa persenkah persiapannya? Ada yang 80? Atau biasa saja atau 100%? Amin. Dan ini adalah Natal 4D terakhir kita di bulan 12 ini. Dan kita percaya sudah ada beberapa tim-tim atau kelompok-kelompok 4D yang bergabung. Biarlah kiranya kita boleh bergabung bersama 4D yang lain, kita bersuka cita. Dan juga pengumuman bagi kita tanggal 24 ini, 24 bulan 12 ada satu kali ibadah dimulai pada pukul 4 sore di gereja kita. Dan biarlah kiranya juga kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mulai misalnya dari mungkin persiapan dari rumah kita juga, kita berikan yang terbaik. Dan kita percaya juga ya, ada sesuatu hal yang baru nanti kita terima di tanggal 24 ini. Juga kita, pengumuman bagi kita tanggal 25 tidak dilaksanakan di gereja, melainkan di rumah masing-masing. Kita mulai secara serentak jam 9 pagi, sebagaimana kita beribadah di gereja, biarlah kita juga memiliki persiapan yang sama di rumah ya. Kalau misalnya di gereja ada pujiannya, ada firmannya, ada makan-makannya, di rumah pun begitu. Kita boleh mengumpulkan keluarga kita untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Karena ada kehangatan tersendiri jika kita bisa beribadah bersama dengan keluarga kita. Tentukan juga mungkin yang firman Tuhan nanti Bapak, atau yang pujian nanti abang lah, atau mungkin yang masak nanti adik-adik lah. Kita berikan yang terbaik bagi keluarga kita. Dan juga pada saat ini saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri karena kita akan membacakan ayat renungan kita yang diambil dari Kolose 1 ayat 5. Di situ dikatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Kita baca bersama, Kolose 1 ayat 5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga,
Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Selamat beribadah. Amin. Kita aminkan firman Tuhan ini, amin. Saya melihat dari depan ini wajah-wajah Bapak Ibu Saudara. Sangat sukacita. Ada yang memakai baju Natal pada hari ini? Baju baru? Belum ada yang nanti launching tanggal 24 Desember ya. Dan pada hari ini, sekalipun Natal kita 1 minggu lagi, pada hari ini kita akan menyambut, kita akan bersorak-sorai, amin. Katakan ke sebelahmu, kita bersorak-sorai bagi Raja kita, karena dia akan lahir bagi kita, amin. Bagi kita semua, amin. Anugerah sorga dipalungkan, harapan dan terang manusia. Bumi merayakan ini. Katakan sebelahmu, ini Natal. Hey yo, angkat suaramu dan sorakan. Ini Natal, hari ini kita rayakan. Ini Natal bersukacita. Ini Natal seru dan pujian. Yo angkat suaramu semua. Yo angkat suaramu dan sorakan. Ini Natal, hari ini kita rayakan. Ini Natal bersukacita. Ini Natal seru dan pujian. Hey, turut turut tutu, 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 Mari sorakan haleluya bagi kita, bagi Raja kita yang telah lahir bagi kita. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersuka cita Bapa, karena kami percaya Tuhan, sukacita itu berasal daripada Engkau Tuhan, bukan dari hal yang lain. Dan kami mau menyembah Engkau, Juru Selamat kami, yang telah menyelamatkan hidup kami. Dan kami mau Tuhan memberikan yang terbaik kepadamu.
Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam terang yang ilahi, Raja Damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Kami bahagia Tuhan menerima kehidupan yang kekal dari-Mu. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa
Juru selamat kami. Engkau hadir dalam hati kami. Engkau hadir dan berkuasa. Kami tak perlu takut Tuhan, karena Kau telah lahir bagi kami, karena Engkau memberikan pengharapan. Engkau memberikan kami damai sentosa. Di dalam-Mu kami aman, di dalam-Mu kami teguh, dan mulut kami penuh dengan sorak-sorai, dan jiwa kami memuji-Mu, memuliakan-Mu. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami muliakan Tuhan. Mulut kami bersorak memuji-muji-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkaulah landasan dalam hidup, Engkaulah landasan dalam hidup kami, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, iman kami percaya padamu. Kristus landasan. Kristuslah landasan kasih-Nya, beri kekuatan setiap masa. Dia Tuhan berkuasa. Mari angkat suara, mari katakan, Kristuslah landasan kasih-Nya, beri kekuatan setiap masa. Dia Tuhan berkuasa. Kristus
kasih Tuhan. Damai-Mu kami rasakan. Berikan damai buat kami saat ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Kami merasakan Tuhan Yesus sukacita Natal, di mana Tuhan Yesus kami kembali diingatkan kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan, yang melampaui segala akal, melampaui segala apa yang dapat kami pikirkan. Kasih yang tiada batas, yang menembus batas Tuhan. Bahkan ketika kami jatuh dalam dosa, berkali-kali pun Engkau mengangkat tangan kami. Begitupun Tuhan saat ini, ketika kami hadir saat ini, kami tidak mau Tuhan Yesus hidup di dalam kekecewaan masa lalu kami. Kami mau bangkit, kami mau menyenangkan hati-Mu saat ini ya Bapa. Kami ucap syukur ya Bapa pada saat ini. Kami boleh beribadah dengan segenap hati kami. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur di mana kami bersama keluarga kami juga boleh berkumpul saat ini. Mengucap syukur buat setiap berkat, terlebih berkat rohani Tuhan, keselamatan. Tidak semua orang boleh bisa merasakan hal yang kami rasakan saat ini. Ini berkat yang sungguh besar, tidak ternilai, dan tidak akan kami tukar dengan apapun ya Tuhan. Begitupun berkat ini kami rindu juga dirasakan orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Bapak, saat ini kami bersyukur juga ya Bapak, buat Engkau Allah yang memberikan malaikat penjagaan berpasukan Tuhan, berkeliling menjaga hidup kami Tuhan. Menjaga setiap kehidupan orang-orang kudus-Mu yang mau berdoa, yang mau Tuhan mencari wajah-Mu setiap hari. Inilah kami Tuhan, di dalam perlindungan-Mu, di dalam pengabdian kami setiap hari kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang meluputkan langkah kami daripada bahaya, setiap hari meluputkan kami daripada tipu muslihat iblis. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau mengingatkan kami melalui banyak hal, melalui hamba-hamba-Mu, melalui firman-Mu, orang-orang rohani sekitar kami. Begitupun kami boleh menjadi orang yang bisa menguatkan orang sekitar kami juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Siang ini kami bawakan juga ya Bapa, topik doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang sebagai juru selamat kami, Engkau yang telah datang menebus dosa kami ya Tuhan. Kuasa maut telah dipatahkan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, di mana Tuhan Yesus, supaya kami memiliki Yesus Tuhan sebagai juru selamat dan tunduk kepada ketuhanan-Mu saja. Kami mau menyerahkan segala keinginan-keinginan daging kami Tuhan, manusia-manusia lama kami Tuhan Yesus, kami yang dahulu jauh daripada-Mu, kami yang berbuat jahat, kami yang Tuhan Yesus melakukan dosa, kami menyukainya Tuhan di dalam pikiran, dalam hati kami, yang saat ini Tuhan kami sadar, kami bertobat di hadapan-Mu, bahwa itu semua mendukakan Engkau ya Roh Kudus. Kami mohonkan daripada-Mu Tuhan, agar kehidupan kami boleh tunduk. Kami menundukkan diri kami, pikiran kami, hasrat keinginan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya kepada Yesus Kristus saja ya Tuhan. Kami tunduk kepada kehendak Kristus, meskipun itu sakit bagi daging kami. Tapi kami tahu itu memulihkan rohani kami Tuhan. Memulihkan jiwa kami. Kami dipuaskan, kami mendapatkan air kehidupan. Lebih daripada sukacita yang dunia ini tawarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa siang ini. Sebagai umat pilihan-Mu Tuhan, biarlah fokus kami Tuhan hanya menyenangkan Engkau saja ya Bapa. Hidup serupa Tuhan Yesus, seperti ketika Engkau hidup di bumi, kami juga boleh Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada setiap orang yang kami jumpai, melalui perkataan kami, perbuatan kami, sehingga kami menjadi suratan yang dapat dibaca setiap orang. Ada suratan kebenaran firman, ada Yesus yang hidup. Orang melihat kami, mereka melihat kasih Kristus. Oleh karena itu ya Roh Kudus, ubahkan kami setiap hari. Kami juga bertekad, kami juga berjanji, berkomitmen untuk hidup kudus, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau yang sempurnakan senantiasa kehidupan kami, agar kami bersatu gereja-Mu tempat ini Tuhan, GKI Padang. Keluarga lepas keluarga bersatu, agar kehidupan kami menjadi Kristus-Kristus kecil, di mana kami melangkah, kami menggandeng tangan orang-orang yang lemah. Kami menggandeng setiap hati yang luka, setiap membalut setiap hati, seperti kasih-Mu. Begitupun kami memiliki kasih seperti kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami ya Roh Kudus. Terima kasih, ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Kasih-Nya
selamanya Tuhan Engkau berkuasa surga dan di bumi. Berkuasa juga atas kehidupan kami. Dan kami sadar bahwa hidup kami adalah milik-Mu saja. Oleh sebab itu kami beribadah, meninggikan, memuliakan Engkau. Terima kasih karena pujian penyembahan mengingatkan bahwa Engkau Tuhan memegang kendali atas kehidupan kami. Biarlah hidup dan seluruh masa depan kami bangun di atas landasan yang teguh. Hanya Yesus Kristus Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami dapat bersatu hati untuk mendengarkan firman pada siang ini. Kami percaya Engkau sedang berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan Engkau mau dan sangat rindu untuk memberitahukan suatu terobosan dan pewahyuan. Karena firman Tuhan bukan hanya kata-kata saja. Tetapi mengubahkan cara berpikir. Amin. Bahkan juga membentuk karakter yang lama menjadi karakter yang baru. Tidak ada yang lain Tuhan selain daripada firman-Mu saja. Oleh sebab itu, mari bersabdalah, bicaralah Tuhan. Baik bagi saya menyampaikan maupun bagi semua jemaat yang mendengarkan. Sama-sama Roh Kudus berbicara bagi kami. Mewahyukan sesuatu. Sehingga tertanam. Untuk dapat bertumbuh dan dapat menghasilkan buah yang lebat. Amin. Supaya orang lain pun bisa menikmati buahnya dari kehidupan kami. Bila firman ini kami dengarkan yang sungguh-sungguh, kami arahkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama berkata, amin, 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 amin. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang melayani pada hari ini. Haleluya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sukacita pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sehatkah semuanya? Sehat ya. Mungkin karena minggu ini juga banyak kegiatan, jadi ya sedikit banyaknya pasti ada kesehatan yang terganggu. Ya. Tetapi ada waktu bagi kita juga untuk menjaga kesehatan kita ke depannya. Ada waktu juga bagi kita untuk sembuh. Ya mari kita jaga kesehatan kita juga, karena masih ada pelayanan juga yang mau kita kerjakan di minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang. Ini adalah tanggal 17 ya Bapak Ibu Saudara ya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023 dan menyambut tahun yang baru, tahun 2024. Tuhan yang menyertai kita dan Tuhan yang sama juga akan menyertai kita di tahun yang akan datang. Mari tetap kita jaga kepercayaan kita, keyakinan kita. Jangan malu untuk menanggalkan segala beban. Jangan malu untuk mengakui bahwa saya perlu dibantu, saya perlu ditolong. Jangan malu untuk mengakuinya. Karena kita perlu bersama-sama menyambut tahun yang baru. Keluarga bersama dengan keluarga. Amin. Tubuh Kristus, dan tubuh Kristus lainnya. Percayalah, tahun-tahun yang baru gak akan pernah sama ketika ada kesatuan. Setiap kali ada kesatuan, selalu Tuhan berikan. Dan Tuhan hadir, Tuhan berikan dirinya untuk hadir di sana. Bukan banyaknya orang yang Tuhan cari Bapak Ibu Saudara. Tapi ada 2-3 orang yang bersatu hati. Tuhan bahkan memakai nominal yang terkecil di dalam Matius. 2 atau 3 orang yang bersatu hati. Ya kalau satu orang ya gak mungkin bersatu hati ya, namanya udah satu ya gitu ya. Tapi Tuhan memakai paling tidak 2 orang bersatu hati, pasti Tuhan hadir di sana. Biarlah gereja ini terdapat orang-orang yang terus bersatu hati untuk menyambut visi Tuhan, mimpi yang disalurkan melalui gembala sidang kita, untuk kita bisa maju melangkah bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Generasi demi generasi, orang tua akan semuanya dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saya tadi mau menyampaikan firman Tuhan, tapi saya rasa sebenarnya ada banyak kesaksian ya yang bisa kita saksikan dalam pengikutan kita kepada Tuhan ya. Ada banyak kesaksian. 1 tahun ini gak bisa kita bilang sebentar. Mungkin kita bilang tidak terasa sudah sampai di penghujung tahun. Tapi sebenarnya kalau dirasa-rasa,
kerasa juga gitu. Kalau dirasa-rasa ya kerasa juga. Kalau kita buat catatan, oh banyak juga ya yang terjadi selama tahun ini gitu. Kalau kita pikir-pikir nggak mungkin bisa berada di sini, berada di titik ini gitu. Kita bisa ada di sini. Di dalam gereja sendiri ada beberapa hal yang terjadi dan tapi kita masih bisa ada pada hari ini itu semua karena berkat Tuhan dan tidak bisa kita kesampingkan ada orang-orang yang berdoa untuk hari ini. Ada orang-orang juga yang mengusahakan sehingga hari ini bisa terjadi. Gitu. Sama seperti juga di dalam keluarga. Bukan berarti pada waktu bangun pagi tiba-tiba ada sarapan. Kalau tidak ada yang mempersiapkannya. Nah seringkali hal-hal yang rutinitas ini, coba kita perhatikan ya Bapak Ibu Saudara. Seringkali hal rutinitas ini, karena dia sudah rutin terjadi, kita lupa ada orang yang mengerjakannya. Karena ibu kita selalu atau orang tua kita selalu menyiapkan sarapan pagi hari, mempersiapkan bekal mungkin bagi kita. Lalu kemudian kita menjadi terbiasa. Dan merasa bahwa ya otomatis kan sudah ada. Otomatis kan sudah tersedia. Padahal sebenarnya kalau tidak ada orang yang mengusahakannya, gak akan terjadi. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Demikian juga setiap kali minggu. Memang ya minggu ini akan berulang lagi minggu yang akan datang. Di hari ini tanggal 17, minggu depan akan tanggal 24. Memang akan terjadi. Tetapi kalau tidak ada orang-orang yang dipakai Tuhan yang menyerahkan dirinya untuk mengusahakannya, maka tidak akan terjadi. Minggu ini dan juga minggu-minggu yang akan datang. Nah, itulah yang namanya peranan tubuh Kristus. Bahwa setiap tubuh berfungsi. Jangan karena tidak terlihat atau kayak otomatis tersedia, kita merasa ya sudah tidak ada orang di dalamnya. Padahal ada banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang dipakai Tuhan mengisi kehidupan kita. Menjelang akhir tahun, mari jangan lupakan kebaikan Tuhan dan jangan juga lupakan ada orang-orang yang Tuhan titipkan bagi kita untuk mengisi kehidupan kita. Mengajari kita, mendewasakan kita sehingga lebih baik daripada sebelumnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, tema kita pada bulan ini yaitu kuat dan teguh. Saya berikan judul yaitu membangun kehidupan. Kematian adalah sebuah kepastian. Sesuatu yang tidak dikerjakan pasti akan mati. Ya. Beberapa kali seperti saya saksikan ada pohon di rumah yang berbuah. Lalu kemudian ya dengan bangganya ibu pasti bilang, rimbang ini dari kebun kita Pi. Rimbang ini dari kebun kita. Kalau kita hanya melihat rimbang saja, tentu oh iya lama, oke gitu. Sebenarnya yang mau disampaikan bukan itu. Kalau bisa bercerita mungkin panjang. Dia akan bilang, rimbang ini dari kebun P. Hasil kerja keras mama merawatnya selama 1 bulan. Mama pupuki, mama rawat, bla 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 dan sebagainya. Sampai rimbang ini ada di meja makan. Sesuatu yang tidak dikerjakan cenderung akan mati. Tetapi sesuatu yang dikelola, yang dibangun, yang dikerjakan akan menghasilkan kehidupan. Hidup kita pun Bapak Ibu Saudara, kalau tidak kita kerjakan, tidak kita kelola dengan baik, kita hanya sekedar hidup. Tapi tidak ada kehidupan di dalam hidup kita. Nah, kita lihat Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Ada kabar baik yang disampaikan tentang kelahiran Yesus, yaitu kepada gembala di padang rumput. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sesuatu yang tidak dikerjakan tidak akan bisa menghasilkan kehidupan. Cenderung mengakibatkan kematian. Perkataan pertama yang disampaikan atau statement pertama adalah jangan takut. Nah, saya mau tanya, kalau orang yang takut cenderung bergerak atau diam? Cenderung mereka pasti akan diam. Maka ada istilah mati ketakutan. Gak ada orang yang ketakutan, wow itu panik namanya. Wow gaduh gelisah gitu. Tapi rata-rata orang yang takut, mereka pasti akan mengunci diri. Mereka akan berdiam, mereka berusaha mendapatkan the most silence moment. Masa-masa tersunyi dalam kehidupannya. Seperti ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan Goliat, mereka berani apa takut? Takut. Lalu apa yang terjadi? Mereka hanya berkemah saja, memandangi besarnya Goliat ini. Nata, gak mungkin kita menang lawan Goliat, matilah kita. Kita bahkan hanya sekepal tinjunya saja. Orang yang takut cenderung akan diam. Tuhan tidak mau tubuhnya diam, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau orang-orang yang ditebusnya, bahkan orang-orang yang belum kenal Kristus, Tuhan tidak mau hidup dalam ketakutan. Karena ketakutan cenderung mendiamkan kita. Sehingga kita tidak bisa bergerak apa-apa, kita mengurung diri. Dan sekali lagi, sesuatu yang tidak dikerjakan cenderung menghasilkan kematian. Takut akan hubungan, takut akan masa depan, takut akan pengakuan sekitar, takut akan keuangan, takut akan tabungan, takut akan keluarga. Saking takutnya gak dikerjakan. Hubungan tidak dikerjakan, keluarga tidak dikerjakan, pergaulan, pertemanan tidak dikerjakan dengan baik, pelayanan tidak dikerjakan. Banyak orang takut melayani. Ya, akhirnya nggak melayani apa melayani dia? Tidak melayani dengan alasan takut melayani, takut bersinggungan, takut begini, takut begitu. Apa kata orang nanti? Setan sangat mudah menipu pikiran kita dengan sebuah ketakutan. Saya ingat suatu ketika pada waktu gereja ini dibangun, Bapak Ibu Saudara ya. Pada waktu gereja ini dibangun di balok-balok yang di sini. Satu lagi balok yang di atas. Kan selama gereja ini dibangun saya memiliki kesibukan untuk meliputnya. Meliput pembangunannya karena harus diberikan laporan. Nah, namanya meliput pasti saya harus turun naik ya. Turun naik, meliput, mengambil video, mengambil foto dan lain sebagainya. Artinya naik turun beton ini, naik turun tiang ini itu hal yang sudah biasa ya bagi saya. Hal yang biasa. Suatu ketika seorang partner ataupun seorang pekerja dari Anugerah Ministries datang ke Padang untuk mengajarkan dan meliput secara langsung proses daripada pembangunan gereja kita. Nah dia suka bercanda, sangat suka bercanda. Ketika saya, kan udah biasa ya saya naik turun bangunan, dan bangunan ini belum terbentuk. Jadi untuk naiknya masih pakai tangga panjat. Nah pada waktu ketika saya di tiang beton yang paling atas, dia bercanda. Jatuh lu Lip katanya, jatuh lu, ayo lu goyang, angin katanya gitu. Terus tiba-tiba, padahal saya biasanya biasa aja. Kayak udah hal yang hari-hari saya lakukan untuk berpindah dari satu tiang ke tiang lain. Hari itu saya langsung diam. Namanya Samuel, saya bilang gini, Sam jangan ngada-ngada lu, saya bilang gitu. Lip, mati lu, ada angin Lip katanya. Terus saya bilang, saya mulai takut, saya mulai melihat. Wah gimana kalau saya jatuh? Padahal saya sudah biasa. Itu bukan kali pertama saya manjat. Tiba-tiba saya merasa kaki saya dingin sekali. Tidak bisa gerak. Dan dia ketawa sekuat-kuatnya.
karena melihat saya ketakutan. Setan masuk dengan cara yang kurang lebih seperti yang Samuel lakukan. Bukan dia setannya, tetapi begitulah setan masuk dalam kehidupan kita. Hal-hal yang biasa kita kerjakan, kita biasa melayani, kita biasa ramah, kita biasa menyapa orang, kita biasa untuk bersekutu dengan orang lain. Dia mulai membuat ketakutan di sana. Dia mulai menipu pikiran kita sehingga kita merasa takut dan akhirnya kita memilih tidak lagi bersekutu. Sehingga akhirnya persekutuan itu menjadi karena tidak dikerjakan. Itu sebabnya malaikat berkata, jangan takut. Kenapa? Karena ada kabar baik bagi kita. Katakan sama-sama, bagi kita. Yang di sini saja, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bahwa Natal bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua bangsa. Maka mari pergunakan momen Natal ini, Bapak Ibu Saudara, untuk semakin gencar menyampaikan bahwa Yesus lahir bagi manusia. Tidak hanya sibuk dengan, saya nanti foto sama siapa ya? Baju kami senada enggak ya? Kira-kira si doi nanti pakai baju apa? Kalau dia pakai baju itu senang rasanya kalau dia sama-sama saya. Kayak hari ini kan banyak yang baju coklat gitu, saya pun agak senang. Tapi ya bukan itu fokus kita nanti pada waktu Natal. Bukan itu yang kita rayakan pada waktu Natal Bapak Ibu Saudara. Justru ketika Natal kita menyampaikan bahwa Yesus lahir untuk semua bangsa. Untuk semua orang. Maka pergunakan momen ini, masing-masing kita dengan karunia kita, ya orang tua dengan karunianya, anak muda dengan karunianya, pergunakan untuk dapat menyampaikan bahwa Yesus itu lahir bagi kamu. Bagi semua orang, bukan bagi kita yang di tempat ini, kita sudah menyadari bahwa Yesus lahir bagi kita. Tapi bagaimana dengan mereka yang belum kenal Yesus? Apakah mereka menyadari bahwa ada juru selamat yang lahir bagi mereka? Ataukah hanya Natal sekedar suatu hal administrasi yang selalu diperdebatkan dari tahun ke tahun? Mari kita sampaikan kepada mereka bahwa Yesus lahir bagi semua orang. Selanjutnya, apakah kabar sukacitanya? Ayat 11 berkata, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita sukacitanya adalah bahwa lahir juru selamat. Siapa dia? Bukan banyak orang, hanya satu orang, namanya Kristus Tuhan. Sebagaimana tercatat di dalam Kisah 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat memberikan keselamatan. Yang kita rayakan bukan anak saja, bukan kelahiran seorang anak, seorang baby, tidak. Tapi yang kita rayakan bahwa ada juru selamat. Dan siapakah juru selamat itu kita gak perlu cari lagi. Allah menyediakannya bagi kita. Bahwa dialah Yesus yang mati. Dialah Yesus yang akan menebus dosa-dosa kita. That's the good news bagi kita Bapak Ibu Saudara. Saya berikan contoh tadi pagi. Saya pernah ditangkap. Pada waktu saya SMP, saya ngantar adik-adik. Saya ngantar adik-adik ke sekolah. Dan kemudian pada waktu saya mengantar mereka ke sekolah, ya saya kan satu-satu ngantarnya adik. Saya nomor 2, nomor 3. Dan kemudian pada waktu saya balik ke rumah, saya agak apes, saya kena tilang polisi. Bukan karena balap-balap, tapi saya nggak punya SIM. Pada waktu itu saya belum cukup umur. Dan ibu saya tidak mengizinkan namanya SIM tembak waktu itu. Lalu kemudian saya ditangkap polisi, di dekat rumah ini ditangkap polisi. Di dekat gereja, di dekat Simpang 6. Wah saya bilang celaka ini, kacau. Kena tangkap juga. Terus kena tangkap, kemudian saya lapor, motor dibawa. Lalu saya lapor sama ibu saya, Ma, ditangkap polisi Ma. Hah, kenapa? Iya, nggak ada SIM. Ya udah habis cerita kan. Nah, ada SIM. Oh ya udah, pergilah ke kantor sana kata Mama. Nanti Mama susul. Datanglah saya ke kantor. Apa rasanya kalau berada di kantor polisi? Damai sejahtera ya kan? Enggak lah. Pasti bukan bahasa roh tapi jantungnya gitu. Wah, saya lihat ada banyak lagi yang ditilang, ada beberapa orang. Lalu kemudian aduh, tibalah nanti giliran saya. Tidak berapa lama kemudian saya lihatlah mobil Kijang itu merapat. Kijang legendarisnya kita. Pas dia merapat, oh saya bilang Mama saya datang.
Mama saya ini datang dan kemudian belum lagi masuk, saya sudah sangat sukacita. Saya seolah-olah saya dalam hati saya berkata, mati kau Pak Polisi kali ini. Inilah mamaku sudah datang. Padahal kok dipikir-pikir, ibu saya tidak lebih hebat daripada mereka. Datang sendiri. Sedangkan di sana itu namanya kantor polisi, berarti polisinya nggak sendiri, ada banyak polisi. Dan saya pun dalam kondisi yang salah. Saya sangat yakin ibu saya yang bukan seorang hakim, pengacara, tidak mungkin bisa membela saya. Dan kalaupun disuruh adu tangan, gebuk-gebukan dengan polisi, pasti yang menang adalah, ya sudah pasti kalah ibu saya. Tapi kehadirannya, belum pun dia ngapa-ngapain, saya sudah sangat sukacita sekali. Walaupun sebenarnya bukannya dia bela saya. Udah tangkap aja anak saya Pak, katanya kalau salah. Udah ambil semua apa yang Bapak mau katanya. Ambil. Ya, akhirnya pun dibebaskan. Akhirnya dilepaskan. Tapi begitulah yang namanya juru selamat. Belum pun ibu saya masuk ke dalam kantor itu. Bahkan kalau dipikir-pikir pun ibu saya pasti kalah dengan mereka. Tapi kehadirannya memberikan jaminan yang baru. Bahwa saya pasti bebas dari kantor polisi ini. Demikianlah kelahiran Yesus. Kalau manusia pun yang datang kepada kita, kita sukacita sekali. Apalagi Yesus sang juru selamat datang kepada kita. Yang tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, tetapi juga menebus segala kutuk kita. Dan memberikan jaminan akan hidup yang kekal. Bukankah seharusnya itulah sukacita kita? Nah, saya mencatat di sini bahwa kehadiran juru selamat adalah sumber sukacita. Kehadirannya lebih mendatangkan sukacita daripada kehadiran berkat dan mujizat dalam hidup kita. Sekali lagi, kehadiran juru selamat adalah sumber sukacita. Kehadirannya lebih mendatangkan sukacita daripada berkat dan mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Coba perhatikan gembala-gembala yang menerima kabar mengenai kelahiran Yesus. Apakah mereka sudah menemui Yesus? Sudah atau belum? Belum. Apakah Yesus sudah menyembuhkan mereka? Apakah Yesus mengubahkan kehidupan mereka dari seorang gembala? Belum. Apakah Yesus sudah menumpangkan tangan ke atas mereka? Belum. Bahkan kalau saya bisa membandingkan Bapak Ibu Saudara, masih ingat cerita 10 orang kusta? Ada 10 orang kusta yang bertemu Yesus di dalam perjalanan mereka. Berapa orang yang kembali? 1 orang. Padahal mereka ditahirkan dari sebuah penyakit yang ditolak oleh masyarakat. Seharusnya mereka berterima kasih enggak? Terima kasihlah. Dari mereka yang diasingkan, lalu kemudian bisa masuk lagi ke dalam sosial. Seolah-olah kalau sekarang kayak COVID, habis dari red zone masuk lagi ke dalam masyarakat. Nah gitu. Seneng gak? Harusnya bersyukur gak? Bersyukur. Berbeda sekali dengan para gembala. Mereka belum tahu yang mana Yesus. Bahkan dikatakan lahir sebagai seorang bayi. Yesus belum buat apa-apa dalam kehidupan mereka. Tapi mereka datang mencari Yesus dan menghormatinya. Kehadiran juru selamat adalah sumber sukacita kita, jemaat Tuhan. Maka biarlah Natal ini kembali menghadirkan, mengingatkan kita betapa pentingnya lahirnya juru selamat bagi kita. Hadir dalam hidup kita. Lebih dari sekedar melihat berkat apa yang saya terima. Mujizat apa yang saya terima. Sudah berapa banyak yang saya terima. Itu bukanlah sumber sukacita. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kehadirannya lebih baik daripada apa, lebih penting daripada apapun bagi kita. Apa sajakah pesan yang mau disampaikan Yesus melalui kelahirannya? Dan saya percaya nanti akan ditambahkan lebih lagi oleh para pemimpin 4D pada ibadah. Jangan lupa ya hari Rabu ada Natal apa? Natal 4D. Bilang dong kiri kanannya ada Natal 4D. Terus hari Minggu ada? Ya ada Natal umum, ada malam Natal. Ya, jam berapa Bapak Ibu Saudara? Jam 4 sore. Datang lebih awal, persiapkan yang baik, bawa sesuatu untuk bisa dibagikan. Kan gak ada dibilang dari depan. Ya, saya rasa Yesus lahir pun gak ada juga yang bilang-bilang supaya dia turun.
Gak ada dibilang bawa makanan, ya kalau emang kita sukacita, ya samalah, bayi aja lahir ya. Kayak ini kan ada tambah personel baru dari keluarga Pak Soji. Ya nanti yang belum ini boleh sampaikan ucapan selamat. Kan gak ada kita yang datang kan tangan kosong kan. Hanya selamat ya Pak ya, wah Tuhan berkati ya, cipika-cipiki, salam lalu pulang. Ya kan? Mungkin dia pun senang tapi pas pulang, udah kurang kurasa sopan santun orang kayak ini. Gak ada lagi buah tangannya. Pasti kita bawa sesuatu bukan? Kepada keluarga yang berbahagia. Ya demikian juga kita kabar baik ini untuk siapa? Untuk orang GKI. Untuk semua orang. Berarti yang berbahagia adalah semua orang. Kenapa kita tidak menunjukkan sikap kebahagiaan kita? Ya kan? Kita bisa bawa sesuatu, kita bisa bawa senyum, kita bisa bawa keramahan kita bisa bawa pelayanan kita bisa bawa kreativitas kita bisa bawa ya makanan, minuman atau apapun. The best yang bisa kita berikan kepada Tuhan dan kepada sesama. The best, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan datang bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyelamatkan kita. Jadi berhentilah untuk menghukum diri kita. Mau ngapain saya bawa ini, ngapain saya melayani, ngapain saya susah, berhentilah menghukum. Karena Tuhan membawa kebebasan bagi kita. Amin. Nah, jadi tanda kita bersuka cita ya kita bisa bawa sesuatu yang terbaik, yang bisa kita bagikan sehingga sukacita orang bertambah-tambah. Dan kita membangun kehidupan. Jangan karena kehadiran kita, jangan lagi yang datang. Yang lemah makin goyah. Yang tadinya tidak percaya hilang gitu. Tapi biarlah dan kita setiap yang goyah dikuatkan kembali. Bapak Ibu Saudara. Apa sajakah pesan yang mau diberikan, disampaikan Yesus yang bisa kita pelajari? Mari lihat di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat 5. Kita baca sama-sama. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ketika Yesus lahir, yang lahir adalah satu orang. Dan dialah yang kita namakan satu-satunya juru selamat. Dan ketika Yesus lahir, ada titel yang langsung disematkan kepada dia. Yang pertama adalah penasehat yang ajaib, ini pesan yang pertama. Yaitu keselamatan. Sama-sama katakan keselamatan. Nasihat perlu untuk menghancurkan atau menyelamatkan. Menyelamatkan. Supaya berhasil atau supaya buntung. Supaya berhasil. Dan Yesus, Allah katakan bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Banyak orang berusaha mencari nasihat bukan? Mau bangun usaha dia cari nasihat. Bahkan kadang-kadang bisa ngawur cari nasihatnya sampai ke zodiak. Orang lihat zodiak supaya apa? Supaya lihat nasihat kan? Lu pacaran sama siapa? Ya ini sekarang gue pacaran sama si Anton. Anton zodiaknya apa? Leo. You apa? Capricorn. Leo dan Capricorn gak cocok bro. Lihat lagi. Mau buka usaha. Ya, ada satu nasihat yang benar, datang sama kakak rohani minta didoakan. Kadang-kadang kayaknya kurang kuat nih doanya, datang kepada pelaris. Tujuannya minta apa? Nasihat, supaya berhasil. Allah katakan Yesus adalah penasehat yang ajaib. Ajaib artinya supernatural, ini yang kita pelajari kan. Di luar daripada akal sehat kita. Jadi nasihatnya kadang-kadang di luar cara kita berpikir. Itu sebabnya Yesus katakan, dan oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Lah gimana caranya? Itu masuk akal apa tidak masuk akal? Tidak masuk akal, tapi itu nasihat yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita tidak putus asa di dalam sakit penyakit kita. Karena dia adalah penasehat yang ajaib. Caranya ajaib, hasilnya pun ajaib. Amin. Hidup kita ini memerlukan nasihat Bapak Ibu Saudara. Hidup kita tidak akan bisa benar kalau tidak ada nasihat.
Nasihat perlu untuk mengembalikan seseorang daripada segala kejahatannya. Kalau Yesus tidak lahir, kita nggak akan sadar akan dosa kita. Justru karena dia lahir, kita bisa menyadari bahwa kita ada dosa-dosa kita. Ada satu cerita dalam Alkitab mengenai Zakeus. Pekerjaannya adalah pemungut cukai. Dia tidak menyadari bahwa dia berdosa. Dia serba berkecukupan. Dia kaya sekali. Biarlah tubuhnya pendek, tetapi dia orang yang kaya. Karena pekerjaannya. Lalu kemudian dia melihat ada Yesus sedang berjalan dan mengajari dan menyembuhkan banyak orang. Dia naik ke pohon. Lalu Yesus menaruh belas kasihan dan berkata, Zakeus, aku mau singgah di rumahmu. Aku mau hadir di rumahmu. Aku mau hadir dalam kehidupanmu. Dan ketika Yesus lahir, Zakeus menyadari bahwa dia orang yang berdosa. Dan kemudian apa? Dan kemudian Zakeus berkata, sebagian dari punyaku akan kubagikan, akan kukembalikan apa yang sudah kurampas dari mereka. Zakeus gak sadar itu sebelumnya. Hal yang sama juga dirasakan Paulus. Dia membunuh banyak orang-orang Kristen. Dia membunuh banyak orang-orang percaya pada zaman itu. Dan dia merasa yang dia lakukan adalah benar. Ini perintah Tuhan yang saya lakukan. Bayangkan membunuh orang dia anggap sebagai perintah Tuhan. Kita aja motong ayam gak kita bilang itu perintah Tuhan. Kenapa kamu potong ayam, Dek? Kita pasti bilang disuruh Mama. Gak ada kita bilang ini perintah Tuhan. Karena kalau kita bilang pas potong ayam perintah Tuhan, orang sudah, ini ada yang gawat dari abang ini nih. Dia membunuh orang dan dia katakan itu adalah perintah Tuhan. Tapi ketika Tuhan menampakkan diri baginya pada waktu perjalanan dia ke Damsyik, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang paling berdosa dari semua orang. Kehadiran Yesus seharusnya menyadarkan kita akan segala dosa-dosa kita. Amin. Kehadiran Yesus membuat kita menyadari betapa kita orang yang tidak layak sebenarnya. Bahwa kita milik dosa. Orang yang merasa benar dan tidak ataupun sulit merasa salah. Bisa jadi mereka belum mengizinkan Yesus untuk hadir dalam kehidupannya. Kehadiran Yesus membuat kita mengerti jalan hidup apa yang harus kita pilih ke depannya. Bapak Ibu Saudara yang sedang bingung, yang sedang berpikir apa yang mau saya ambil ya, langkah apa ke depannya. Jangan cari kepada manusia, cari di dalam Tuhan. Karena di dalam Yesus, dalam kehadirannya kita mengerti jalan apa yang harus dipilih ke depannya. Filipi 2 ayat 1. Jadi, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di mana? Di dalam Kristus. Di mana kita menemukan nasihat yang benar, kasih yang benar, persekutuan yang benar. Dan di mana kita bisa belajar belas kasihan? Di dalam Kristus. Kalau kita bilang kita berada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak bisa lepas dari tubuh Kristus. Karena Kristus adalah kepala dan kepala selalu memerlukan tubuh. Dan kepala memerlukan tubuh. Jadi di manakah kita menemukan nasihat? Di dalam Kristus dan di dalam jemaatnya. Ada amin. Di sanalah kita belajar belas kasihan. Di sana kita belajar bagaimana menghibur satu orang akan yang lain. Dan di sanalah terdapat persekutuan yang benar. Yaitu di dalam Kristus dan di dalam tubuhnya. Ini pesan yang pertama. Jadi kalau kita percaya dan berharap kepada keselamatan, kita perlu untuk tinggal di dalam Kristus dan di dalam tubuhnya. There's no other way. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, yang pertama tadi adalah penasehat yang ajaib. Yang kedua adalah Allah yang perkasa. Perkasa itu menunjukkan apa? Kekuatan atau kelemahan?
Kekuatan. Allah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Pernah jalan dengan orang kuat ya Bapak Ibu Saudara? Ada yang mungkin pernah ya dengan orang yang lebih kuat. Orang yang lebih punya jabatan, orang yang lebih tinggi daripada kita. Orang yang powerful, itu aja pun kita pede, kita bangga. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dengan kata lain, Allah yang perkasa menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Allah yang perkasa menyertai kita. Ada amin? Atau tidak ada amin? Allah yang perkasa menyertai kita. Seolah Tuhan ingin katakan, aku mau jalan beserta denganmu. Dan selagi aku jalan sertamu, everything will be just fine. Semuanya akan baik-baik saja. Karena keperkasaannya menciptakan langit dan bumi ini. Mazmur berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar akan berlari. Dan mereka menjadi selamat. Keselamatan kita, kekuatan kita hanya kita temukan di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada orang yang merasa, banyak orang yang belum kenal Tuhan merasa kekuatannya terletak di mana dia pupuk untuk dirinya. Memupuk kekayaan untuk dirinya, memupuk harta benda, memupuk tabungan, memupuk kesehatan untuk dirinya. Tidak ada salahnya. Ya, tidak salah juga. Kita bekerja, punya tabungan, punya kendaraan, punya rumah, tidak ada yang salah juga. Tetapi kekuatan yang sejati bukan terletak dari apa yang kita simpan. Justru kekuatan terletak dari apa yang kita serahkan. Kekuatan kita justru berasal, justru bertambah ketika kita berserah penuh kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia yang pegang kendali. Jangan simpan talentamu untuk dirimu sendiri. Jangan simpan untuk diri sendiri. Semakin kita simpan, semakin memberikan kesempatan untuk kita menjadi lemah. Justru ketika kita serahkan kepada Tuhan, berserah kepada Dia. Di sanalah terletak kekuatan kita. Tuhan memang Allah yang maha hadir, Dia omnipotens. Tetapi Dia hanya bisa hadir kalau kita izinkan untuk hadir. Allah menghormati hak bebas kita. Memang Dia sekali lagi, Dia memang Allah yang maha hadir. Dia omnipresence, Dia dimanapun bisa hadir. Tetapi kalau kita tidak izinkan, Dia nggak bisa hadir. Dia nggak bisa hadir. Dan untuk menerima kehadiran Tuhan, kita mesti serahkan kehendak-kehendak kita. Amin. Kita mesti serahkan apa yang kita anggap sebagai ego pribadi kita. Ego, kebanggaan diri kita, self pride-nya kita mesti serahkan. Apa kebanggaan kita? Talenta kita, uang kita, kekayaan kita, strata sosial kita, kawan-kawan kita. Apa yang kita anggap sebagai sebuah kebanggaan? Kita serahkan. Dan biarkan Allah yang perkasa itu menyertai kita. Kalau kita baca dalam Matius 1, di ayat yang sebelumnya, sekitar ayat 17-18. Sebenarnya pada waktu itu, ada perdebatan antara Yusuf dengan Maria. Pada waktu Maria mengatakan, aku hamil. Yusuf pun, hah? Gimana bisa hamil? Kita bahkan belum menikah. Aku belum tidur samamu, kok bisa hamil? Lalu Yusuf memiliki rencana, mari kita pisah diam-diam. Kita break aja. Dan ketika malaikat mengetahui rencana ini, Allah mengetahui rencana ini, Tuhan kirimkan malaikatnya kepada Maria dan mengatakan apa yang kita baca tadi. Jangan takut Maria, sebab anak yang kamu kandung itu adalah anak dari Roh Kudus. Kau akan melahirkan dan akan menamakan dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Saya bisa bayangkan kalau Maria bilang, kayaknya berat deh
malaikat. Ada opsi B enggak? Ada opsi B enggak? Kira-kira ada? Bisa aja ada kan? Kalau Tuhan gak pakai Maria, Tuhan bisa pakai yang lain kan? Tapi kita belajar bagaimana Maria patuh dan menyerahkan kehendaknya. Bila itu yang kau katakan, jadilah kepadaku. Berbeda sekali dengan Elizabeth, sepupunya. Di mana Elizabeth ini, bukan yang ini, maksudnya di dalam Alkitab. Di mana Elizabeth memiliki suami yang bertugas di rumah Tuhan. Dan ketika Tuhan menampakkan diri dan mengatakan bahwa Elizabeth akan mengandung, seorang hamba Tuhan ini, sama-sama katakan, seorang hamba Tuhan ini percaya apa tidak percaya? Tidak percaya. Bagaimana mungkin katanya? Ya mungkin, udah lama aku minta gak datang-datang. Seketika itu juga dia menjadi bisu. Maria bukan hamba Tuhan, maksudnya bukan seorang yang melayani di dalam rumah Tuhan pada waktu itu. Tapi dia sebagai orang awam. Tapi begitulah dia menyerahkan kehendaknya. Karena dia menyerahkan kehendaknya, Tuhan bisa memakai dia menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa merasakan kekuatan Tuhan menguatkan kita, keperkasaan yang terjadi dalam hidup kita, kita mesti menyerahkan apa yang kita sebut sebagai ego pribadi kita. Karena Tuhan tidak bisa bekerja bersama dengan ego kita. Amin. Yang ketiga, Allah menyebut Yesus adalah Bapa yang kekal. Pesan yang ketiga adalah kasih Bapa. Kelahiran Yesus ke dunia menegaskan bahwa Allah sangat sayang kepada manusia. Dan perhatikan bahwa kelahiran Yesus bukan ketika manusia sedang suci-sucinya. Benar enggak? Kelahiran Yesus justru di tengah manusia yang berdosa. Berdosa. Ini membuktikan bahwa di dalam kekotoran dosa pun Allah tidak bisa memalingkan wajahnya dari manusia. Satu-satu kalinya Allah memalingkan wajah adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Dia bahkan memalingkan wajahnya sendiri dari putra tunggal sorga. Tapi dari manusia, dia tidak pernah malingkan wajahnya dari kita. Dia selalu ingin dekat dengan kita dan ingin kita merasakan kasihnya yang begitu dalam bagi kita. Allah tidak bisa memalingkan wajahnya dari manusia. Itu sebabnya ketika kita sedang berdosa, dia datang bagi kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia adalah seorang bapa. Kalau kita mau tanya seberapa besar sih kasih bapa? Kasih bapa adalah kasih yang meninggalkan 99 domba demi satu domba yang terhilang. Itulah kasihnya. Dan siapakah satu domba itu? Saya. Siapakah satu domba itu? Bapak Ibu Saudara. Dia meninggalkan yang 99 demi kita. Kalau berpikir secara ekonomi, ya kan? Mau gak nyari satu demi 99? Ya enggak lah. Kan toh 99 juga sudah beruntung kan? Sudah lumayan kan? Ya biarin aja satu ini, siapa suruh bandel. Siapa suruh kabur dari kawanan, ya biarin aja. Mati aja lah dia. Kalau itu seorang gembala upahan. Tapi Yesus katakan dia bukan gembala upahan, dia adalah gembala yang baik. Dia adalah Bapa yang kekal. Yang meninggalkan 99 demi mencari satu yang terhilang. Dan itu adalah kita Bapak Ibu Saudara. Dan satu yang terhilang itu adalah orang-orang di luar sana yang masih belum kenal Yesus. Demikianlah besarnya kasih Bapa kepada kita. Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita perlu untuk memahami kasih Bapa terlebih dahulu. Baru kita bisa mengerti bahwa sesama kita mengasihi kita. Kita akan selalu merasa kurang dikasihi. Padahal sebenarnya sekeliling kita sudah mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Istri kita sayang sama kita, suami kita sayang sama kita, papa mama kita sayang sama kita, adik-adik, abang, kakak kita sayang sama kita. Kita akan terus merasakan mereka kurang mengasihi kita kalau kita tidak bisa memahami
panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Bapa kepada kita. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak bisa memahami kasih Kristus, kita nggak akan bisa memahami bahwa orang lain pun mengasihi kita. Itu sebabnya Daud berkata, kalaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku, ayah dan ibu dunianya, secara literally, yaitu ayah ibu biologis yang meninggalkan dia. Dia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dia cari kasih yang lebih tinggi. Seringkali kita tidak menemukan kasih, lalu kita mencari kasih yang lebih rendah, bukan kasih yang lebih tinggi. Kita mencari mana orang yang sepaham dengan kita, setuju dengan kita, sejalan dengan cara kita berpikir. Itu kasih yang lebih rendah Bapak Ibu Saudara. Karena kasih menutupi segala pelanggaran. Ya kan? Itu 1 Korintus 13 katakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, ia tidak memarah, ia tidak sombong, tidak mengangkat diri. Kasih menutupi segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu, berharap akan segala sesuatu. Jangan salah, kalau kita tidak puas, lalu kemudian kita mencari kasih yang lebih rendah, kita akan pernah puas. Supaya kita dipuaskan, supaya kita bisa menemukan ekspektasi diri kita perlu menemukan kasih Bapa itu terlebih dahulu. Betapa dia sayang, betapa dia berikan kita nafas kehidupan, kita bangun pagi hari, kita menyelesaikan hari-hari kita. Itu adalah kasih Bapa kepada kita. Dan kalau kita memahami kasih itu, maka walaupun sekeliling kita seperti tidak mengasihi, kita selalu merasa dicukupkan. Amin. Maka marilah kita semakin memahami besarnya kasih Bapa. Berapakah besarnya? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sebesar apa? Sehingga ia merelakan anaknya yang tunggal. Sehingga Bapa merelakan anaknya yang tunggal. Jadi kalau kita katakan kita mau cari tahu lagi berapa besar ya kasih Bapa ini. Sebesar dia merelakan anaknya sendiri. Untuk kita bisa selamat dan berdamai dengan Bapa. Demikianlah besarnya. Jadi kasih Bapa bukan sebatas apa yang saya dapat. Tahun ini kayak saya kurang berkat, saya kurang mujizat. Saya mau tekankan, kehadiran berkat dan mujizat tidak mengindikasikan besarnya kasih Bapa kepada kita. Amin. Banyak berkat berarti kasih Bapa besar. Sedikit berkat, kasih Bapa berarti kecil. Tidak. Jangan salah. Sama-sama katakan kiri kanannya, jangan salah. Jangan keliru Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hubungan, tidak ada korelasi antara banyaknya mujizat dan berkat dengan besarnya kasih Bapa. Besarnya kasihnya sudah dia buktikan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan kasih itu akan tetap sama karena dia adalah Bapa yang kekal dan tidak pernah berubah. Yang terakhir, yang keempat, apakah pesan yang mau Yesus sampaikan? Bahwa dia adalah Raja Damai. Yang keempat adalah kedamaian, damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Dan saya mengundang teman-teman yang melayani untuk maju ke depan. Yohanes 14 ayat 27, mari kita baca. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ini akan membuat kita lebih mengerti. Sekarang aku mau meninggalkan berkat rohani untuk kalian. Supaya kamu semua bisa hidup dengan hati yang tenang. Perasaan tenang yang aku berikan itu tidak sama seperti perasaan tenang yang dirasakan karena hal-hal. Nah, perasaan tenang karena hal duniawi karena apa saja? Oh, tenang karena tabungan cukup, tenang karena kendaraan cukup, tenang karena hubungan baik-baik saja, tenang karena orang tua fine-fine saja. Itu perasaan tenang karena hal-hal yang duniawi. Tetapi perasaan tenang yang aku berikan tidak sama, atau yang Allah berikan tidak sama dengan perasaan tenang yang dirasakan oleh hal duniawi. Jadi janganlah kamu bersusah hati dan takut. Nah, perasaan tenang ini bersumber dari mana? Mari kita lihat dalam Efesus 6 ayat 15. Jadi kalau bukan dari hal duniawi, dari mana lagi perasaan tenang ini saya temukan? Efesus 6 ayat 15 dalam terjemahan sederhana Indonesia saya bacakan.
Teruslah berpegang pada kabar baik tentang Kristus. Kabar baik itu menolongmu supaya merasa tenang dalam perlindungan Allah. Jadi apa yang membuat kita merasa tenang? Kabar baik tentang siapa? Tentang Kristus. Tetaplah berpegang pada kabar baik itu. Sama seperti seorang tentara selalu memakai sepatu yang kuat. Supaya kamu tetap berdiri teguh dalam peperangan. Inilah yang kuat dan teguh. Seperti seorang tentara yang memakai sepatu yang kuat. Yang tidak mudah lepas. Supaya kita bisa berdiri teguh dalam peperangan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kabar baik bagi kita. Perhatikan, berdiri teguh dalam peperangan. Hanya ini yang Tuhan minta ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan kita. Yaitu berdiri teguh. Dia tidak minta kita berperang di dalam pergumulan kita. Berbeda sekali Yakobus 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Allah mengatakan supaya kita melawan iblis. Tetapi berbeda dengan ketika di dalam peperangan kehidupan. Allah menginginkan supaya kita bukan melawannya, tetapi apa? Berdiri teguh. Sekali lagi sama-sama katakan, berdiri teguh. Bangsa Israel tidak akan pernah bisa melihat Laut Merah terbelah kalau mereka balik ke Mesir. Ketika mereka berada di Laut Merah, di depan Laut Teberau itu, mereka mulai komplain. Tahu kayak gini kita akan mati. Tapi Musa, ada satu orang yang berdiri teguh di depan laut itu. Di depan laut yang besar itu. Dead end. Gak ada lagi ujungnya, gak ada lagi. Itu adalah kabar terburuk yang bisa mereka terima pada hari itu. Bagaimana mereka keluar dari Mesir dan berakhir di Laut Teberau. Tapi ada satu orang, namanya Musa. Yang berdiri teguh di depan laut itu. Dan Tuhan katakan, arahkanlah tongkatmu ke arah laut. Dan ketika diarahkan, laut itu menjadi hilang? Tidak, terbelah dua. Lautnya ada? Ada. Apakah lautnya hilang? Tidak. Tuhan pun bekerja dengan tidak menghilangkan masalah kita. Tapi dia berikan jalan di tengah-tengah bagi kita. Sehingga kita bisa berjalan bersama-sama dengan dia. Yang disebut sebagai Immanuel. Jangan pernah berharap masalah kita hilang Bapak Ibu Saudara. Dia akan selalu ada. Tapi kalau ada orang yang berdiri teguh di depan laut itu. Menantikan Tuhan bekerja dengan momentumnya. Maka masalah itu akan terbelah dua. Tetap ada, tapi kita berjalan di tengah-tengahnya. Amin. Ini yang Tuhan minta bagi kita. Seperti dia minta kepada Yosua. Ketika Yosua menggantikan Musa. Dia katakan jangan takut hai Yosua. Aku akan menyerahkan tanah Kanaan bagimu. Tetapi hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menguatkan kita kalau enggak kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita kuat, maka kita pun bisa berdiri teguh. Hanya itu yang perlu kita lakukan di dalam masalah kita. Kita perlu berdiri teguh. Karena yang berperang bukan kita. Tetapi Allah sendiri yang berperang bagi kita. Inilah kabar baik. Itu sebabnya Efesus 6 ayat 15 berkata, teruslah berpegang pada kabar baik tentang Kristus. Bahwa Kristus adalah Raja Damai. Dia adalah Immanuel, dia juru selamat. Kabar baik apa lagi? Bahwa Kristus adalah Bapa yang kekal. Bahwa dia adalah penasehat yang ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa. Itulah kabar baik yang kita pegang dan kita sampaikan kepada orang lain. Jangan berhenti di kita saja. 1 Korintus 9 ayat 16 berkata dalam terjemahan Alkitab yang mudah dimengerti. Berkata, pekerjaanku dalam pemberitaan kabar baik tidak memberikan alasan bagiku untuk berbangga. Karena itu adalah kewajibanku. Sesuatu yang harus aku jalankan. Jikalau aku tidak memberitakan kabar baik, celakalah aku. Mari tahun yang akan datang sedang menunggu kita. Jangan sibuk dengan apa yang saya terima, apa yang saya sudah dapatkan. Apakah saya diperhatikan apa tidak? Tidak. Jangan sampai lupa ada kewajiban kita. Kewajiban kita bahwa kabar baik itu tidak putus di kita. Tetapi kita bawa lagi, membangun kehidupan lainnya.
Seperti Kristus membangun kehidupan kita, demikian kita membangun kehidupan orang lain. Biar di mana kita ada, di mana kita Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan percayakan kepada kita, hidup kita menjadi sebuah pesan yang membawa kehidupan bagi mereka. Membawa kekuatan, membawa keteguhan bagi orang lain. Jangan lalai, sehingga kehadiran kita malah melemahkan iman mereka. Demikianlah hendaknya kita saling membangun satu dengan yang lain. Kuat dan teguh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Engkau ada dan beserta dengan kami, Tuhan. Engkau ada di dalam kami. Terima kasih, oh Tuhan. Engkau biarkan kami sendiri. Pencapaian kami di dalam-Mu. Sukacita kami ada di dalam-Mu. Bapa yang kekal, Kau kedamaian kami, Kau selalu ada bagi kami. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Bapa. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Kami naikkan hormat bagi-Mu.
kasih Tuhan. Syukur bagimu Terima kasih Tuhan. Kau Bapa kami yang kekal. Kami tidak pernah dibiarkan seorang diri. Kau selalu ada, tidak pernah Kau meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Di dalam bulan Desember ini, Kau kembali sekali lagi mengingatkan kami. Untuk kami boleh kuat dan teguh di dalam Engkau Tuhan. Bahwa Engkau adalah Immanuel, Amin. Engkau kekuatan kami. Sebabnya kami angkat tangan kami dan bersyukur kepadamu Tuhan. Berterima kasih kepadamu Tuhan. Ya Bapa Yesus. Terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang kekal, Allah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat angkatlah kedua tangan kita ke surga. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Ucapkanlah kebaikannya. Haleluya. Engkaulah Kasih-Mu segalanya bagi kami. besar Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima Seperti kasih Tuhan. Tiada yang seperti Bapa. Terima kasih Kau lahir bagi kami. Kaulah harapan, Terima kasih untuk kebaikan-Mu. kaulah segalanya. Terima kasih. Kami bersyukur berkasih-Mu. Bersyukur Kami berterima kasih. Bapa kami yang mengasihi. Kau baik Tak pernah meninggalkan kami. sampai selamanya Tuhan. Kami kecap kebaikan-Mu. Yesus Kau yang termanis, Yesus Kau yang terhebat. Kenapakah kami balas kebaikan-Mu? Yesus Kau yang termanis di dalam jiwa kami, di dalam jiwa kami. Terima kasih. Terima kasih, Kasih Bapa. terima kasih Yesus. Kuatkan Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih untuk firman yang sudah Kau dengarkan bagi kami. Biarlah firman ini dapat tertanam, berurat, berakar, dan bertumbuh sehingga bisa menghasilkan buah. Ajari kami untuk berjalan terus beserta dengan Engkau. Roh Kudus pegang tangan kami, bantu kami untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau. Supaya setiap hari kami menemukan nasihat-Mu, menemukan kekuatan-Mu, dan setiap hari kami menemukan kedamaian yang hanya ada di dalam Engkau saja. Yesus Kristus Tuhan. Dan juga berkati gereja-Mu Tuhan, supaya gereja ini terus menyampaikan kabar baik bahwa Kristus lahir bagi seluruh manusia. Dia adalah kabar baik itu sendiri. Pakai kami, khususnya di bulan-bulan ini Tuhan, di mana kami merayakan Natal. Pakai setiap orang-orang percaya untuk bisa mengabarkan dan bisa menjadi suratan yang terbuka bagi orang lain. Bahwa Yesus lahir dan menyelamatkan kami semua.
Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman ini, kami sangat diberkati, kami sangat dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapa yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Buat ibadah kami Tuhan Yesus pada hari ini, semuanya berjalan dengan lancar Tuhan Yesus, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan Yesus di tempat ini. Engkau yang mengantarkan seluruh umat-Mu Tuhan Yesus ke tempat ini Tuhan, dengan selamat Bapa. Apapun Tuhan Yesus, masalah yang kami hadapi tadi di rumah Tuhan, tidak menghalangi kami Tuhan untuk dapat beribadah di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk semua pelayan yang telah mengambil bagian untuk ibadah hari ini Bapa. Engkau Tuhan Yesus yang semakin memberkati Tuhan dan merahmati dengan luar biasa Tuhan setiap pelayanan yang diambil oleh anak-anak-Mu Tuhan. Semakin mensucikan hati mereka Tuhan, semakin terpaut dengan Engkau Bapa. Menyenangkan Engkau Tuhan lewat pelayanan yang mereka ambil ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur untuk kabar baik yang telah Engkau berikan Tuhan Yesus lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah datang ke dunia ini Tuhan, memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Walau kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang bercacat dan bercela Tuhan. Tapi Engkau layakkan kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, yang membuat kami kuat dan teguh dalam membangun kehidupan kami Tuhan. Dan satu Tuhan Yesus yang kami minta Tuhan, biarlah kami membangun kehidupan kami senantiasa berlandaskan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berlandaskan Tuhan Yesus akan kebenaran akan Engkau ya Bapa, akan firman-Mu. Sehingga Tuhan Yesus apapun masalah yang kami hadapi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami kuat, kami teguh, kami jalani bersama Engkau Tuhan, sehingga ringan adanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Engkau yang telah hadir dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati setiap apapun Tuhan yang telah dipersiapkan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Yang terbaik Tuhan Yesus telah kami siapkan untuk kami berikan kepada-Mu, untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Baik itu persembahan kami, ucapan syukur kami, persembahan kami, perpuluhan, pembangunan, penginjilan, bahkan korban-korban kami yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu Bapa, usaha, bisnis, juga Tuhan studi anak-anak-Mu. Semuanya Tuhan Yesus tangan-tangan anak-Mu yang mengerjakan segala sesuatunya berhasil Bapa, dan beruntung ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus jemaat-Mu yang membutuhkan Tuhan Yesus jawaban doa daripada-Mu. Biarlah Engkau saja Tuhan yang menjawabnya Bapa, Engkau yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Engkau juga Tuhan Yesus yang memberkati Ibu Zoibua yang melayani pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus semakin Engkau pakai dengan luar biasa di kehidupannya Bapa. Anak-Mu ini Tuhan Yesus yang senantiasa menginjil dan membawa jiwa. Kami tahu Tuhan Engkau sangat bersuka cita memiliki Ibu Zoibua sebagai anak-Mu Tuhan. Semakin luar biasa lagi Tuhan, apapun kerinduan hatinya Tuhan, biarlah Engkau yang menjawab sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami memberi dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Dia Yesus Raja Damai yang memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Keselamatan bergema
Tuhan Allah yang perkasa. Mari katakan, marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai Allah. Marilah Amin. Tidak binasa. Amin. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai Allah Mari beri sorak-sorai bagi Raja kita Immanuel. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, kami bersyukur pada siang ini kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah, baik ibadah pertama dan ibadah kedua. Dan kami bersyukur juga buat teman-teman yang sudah melayani kami pada hari ini, di mana mereka dapat menunjukkan keteguhan hati mereka untuk tetap setia melayani. Terima kasih buat pujian dan penyembahan, dan juga buat firman Tuhan yang kami dengarkan. Ini yang akan kami bawa pulang tentang kabar baik Tuhan, yaitu untuk membangun kehidupan, sebagaimana Engkau telah memberikan kami kehidupan yang baru. Demikian juga biarlah kehadiran kami membangun kehidupan dimanapun kami ada. Pakai mulut, bibir, lidah kami. Pakai perbuatan kami, sikap kami. Supaya kami dapat membangun kehidupan orang lain juga. Sehingga mereka boleh mengenal bahwa Yesus Tuhan telah lahir juga bagi mereka. Dan kami berdoa supaya dalam momen Natal yang kami rayakan pada bulan ini, dapat kami seluas-luasnya memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus lahir bagi mereka. Mengasihi mereka, memberikan mereka kesempatan untuk hidup yang kekal. Kaulah Raja Damai, biarlah kedamaian-Mu yang terus menyertai kami sepanjang minggu yang akan datang. Berkati juga gembala sidang kami secara khusus. Tuhan kuatkan dia, mampukan terus di dalam menggembalakan gereja ini sampai pada panggilan dan rencana Tuhan. Berdoa buat tahun yang baru, Tuhan tambahkan hikmat dan juga tuntunan. Dan juga tambahkan lagi arahan-Mu Tuhan. Sehingga kami semua bersama-sama menyambut panggilan-Mu. Amin. Berkati juga keluarga gembala, ministry, full timer dan juga para leaders dalam gereja. Berdoa memberkati mereka secara khusus supaya mereka berdiri menjadi pemimpin, menjadi soko guru dan teladan bagi banyak orang. Berkati juga Tuhan Indonesia, negara kami sangat sayang dan kalau lebih mencintai lagi negara kami. Berdoa supaya kedamaian, kesejahteraan menjadi milik Indonesia. Dan tahun-tahun politik yang terjadi dalam beberapa waktu ke depan dapat menjadi momentum yang baik, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun Indonesia. Berdoa bagi Kota Padang dan Sumatera Barat, kota di mana Tuhan tempatkan. Kami berdoa supaya gereja-gereja Tuhan berdiri kokoh di atas kebenaran, menjadi teladan, dan gereja-gereja dapat memproklamirkan akan kebaikan Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja atas semua orang. Dan biarlah semua gereja tidak ada yang malu untuk memberitakan akan Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan kota ini dapat bertumbuh berkembang dengan baik. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu. Berkatilah perjalanan kami. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang jauh tinggal, yang di luar Kota Padang. Berkatilah perjalanan mereka. Amin. Biarlah Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Berikan kekuatan baru bagi yang menyetir, bagi yang mengendarai mobil, mengendarai motor juga Tuhan. Tibakan dengan selamat
Tidak ada rencana jahat yang bisa menjamah kami semua. Di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Segala maut, kabar buruk tidak bisa menjamah kami. Sakit penyakit, kelemahan tubuh, dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Di dalam nama Yesus mencuri firman Tuhan, menghalangi kehidupan kami, dapat menjadi membangun kehidupan bagi orang lain. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat apa yang kami punya. Kami bawa, kami serahkan kepadamu, berkatilah. Sehingga semuanya bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Dikembalikan berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus. Marilah jemaat Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita ke sorga dan terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa yang mengasihi dan sangat sayang kepada kita. Dia adalah Bapa yang kekal. Terimalah persekutuan dengan Tuhan Yesus yang telah lahir, menyelamatkan saya dan kita semua. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus. Rohnya adalah sahabat, teman bagi kita. Menuntun dan mengarahkan dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dan terimalah berkat ini dengan iman. Dan marilah kita hidup sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita bersama-sama berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan jangan lupa besok ibadah doa syafaat kita yang terakhir di tahun ini. Dan pada hari Rabu ada ibadah Natal 4D. Mari kita persiapkan dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai. Dan pada tanggal 24 Desember kita bisa berjumpa kembali di perayaan Natal kita dimulai jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati.